Di saat pandemi COVID-19 masih berlangsung di negara Indonesia ini, kebijakan pemerintah terhadap protokol kesehatan belum mengizinkan untuk kuliah dilakukan secara tatap muka. Oleh karena itu, program studi ekonomi FEB Unpas saat ini masih melakukan perkuliahan yang dilakukan secara online. Perkuliahan via online yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi FEB Unpas dilakukan juga oleh Desi Indriani, salah satu mahasiswi program studi ekonomi FEB Unpas. Desi Indriani saat ini sedang mengikuti perkuliahan secara online sesuai jadwal perkuliahan secara daring. Menurutnya, Desi Indriani, kuliah via online baginya tidak asing lagi, khususnya mahasiswa kelas internasional FEB Unpas. Karena jauh sebelum pandemi ini terjadi, FEB Unpas sering melakukan kuliah secara daring untuk beberapa mata kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Indriani, mahasiswi program studi ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya sudah melakukan kegiatan belajar dari rumah sesuai anjuran dari pemerintah agar melakukan kuliah dari rumah yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi hal ini bukan hal yang baru untuk saya karena kegiatan e-learning ini atau belajar dari rumah itu sudah dilaksanakan sejak 2 tahun yang lalu. Dan untuk dalam masa pandemi ini sudah berlangsung hampir 5 bulan. Tanggapan saya mengenai belajar dari rumah ini sebenarnya cukup efisien karena kami tidak hanya diberikan tugas, tapi kami juga bertemu langsung dengan dosen tersebut melalui Zoom. Jadi kita juga ada interaksi, jadi tidak hanya tugas-tugas saja, tapi ada interaksi antara mahasiswa dan dosen. Jadi menurut saya itu cukup efektif. Kuliah dari rumah ini sebenarnya cukup efisien dan menyenangkan karena bagi saya yang memiliki jarak lebih dari 12 km untuk ke kampus itu bisa mengurangi waktu. Jadi saya mempunyai waktu lebih untuk belajar mengulang materi yang ada agar ketika perkuliahan itu saya sudah siap, jadi tidak ada lagi kata terlambat karena biasanya ketika offline saya membutuhkan waktu 1 jam untuk ke kampus, tetapi ketika online saya tidak memerlukan waktu itu karena cukup 15 menit untuk mempersiapkan semuanya dan mengulas materi sebelumnya agar bisa masuk ke perkuliahan. Harapan saya untuk kedepannya agar pandemi ini semoga cepat berlalu, agar kita setidaknya bisa kembali kumpul atau bisa bertatap muka langsung dengan dosen dan teman-teman agar semuanya kembali normal. Jadi untuk adik-adik yang sekarang baru SMA dan mencari perguruan tinggi, ayo gabung bersama saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama di program studi ekonomi agar kita bisa belajar sama-sama. Karena di program studi ekonomi FEB Unpas ini sistemnya sudah modern, jadi kita pun sebagai mahasiswa bisa menyesuaikan dengan sistem yang ada. Orang tua Desi Indriani, Abdul Ghani, yang pada kesempatan ini ditemui langsung oleh Ketua Program Studi Ekonomi menyatakan kegiatan perkuliahan di masa pandemi dengan mengikuti secara online membuat dirinya dan keluarga merasakan ketenangan dan tidak khawatir. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah mempercayakan FEB Unpas sebagai tempat kuliah dari putri Bapak. Alhamdulillah. Sudah 3 bulan kami melaksanakan kuliah online. Jadi putri Bapak sekarang berkuliah dari rumah itu menggunakan teknologi. Ya. Bagaimana kesan-kesannya menurut Bapak? Ya karena situasi sekarang dengan adanya corona ya lebih efisien Pak. Iya lebih efisien, jadi nggak keluar jalur lah gitu. Ada di rumah jadi ke kontrol gitu. Iya. Tapi bagaimana Bapak melihat putri Bapak keseharian? Misalnya dengan kuliah di rumah, lalu juga nanti tugas akhir begitu. Apakah Bapak tetap yakin bahwa Unpas memberikan yang terbaik untuk putri Bapak? Baik, sangat baik aja, bagus dengan adanya situasi sekarang tuh dengan adanya online di rumah itu lebih baik gitu. Kita lebih ke kontrol lagi belajarnya bagaimana harusnya itu cara begininya. Sedangkan dosen program studi akuntansi FEB Unpas, Acu Fiarta, menyampaikan
Perkuliahan mata kuliah secara online ini merupakan penyesuaian terhadap keadaan yang terjadi saat ini. Komitmen FEB Unpas terhadap pemberian pelayanan pendidikan terbaik dilakukan dengan penyesuaian ini, tentu saja sesuai dengan aturan yang ada. Pengalaman saya, kalau kita lihat dari kondisi yang terjadi sejak pandemi COVID ini kan banyak penyesuaian ya, ada inovasi, terutama juga itu dari sisi pengajaran di program studi ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas ya. Jadi yang sebelumnya kita tatap muka, sekarang semuanya daring gitu, menggunakan ya berbagai aplikasi lah ya begitu. Tentu saya kira ini juga merupakan bentuk penyesuaian untuk kita mensiasati agar misi ataupun tujuan kita dalam hal pendidikan itu bisa tercapai. Karena kita sudah punya komitmen untuk memberikan hal yang terbaik buat mahasiswa begitu. Dan tentu itu harus kita wujudkan dengan berbagai pola pendekatan maupun juga strategi begitu ya. Dan memang berbagai kendala juga tidak mudah begitu. Pada tahap awal kita juga baru menyesuaikan begitu ya. Yang dulu kita menganggap bahwa kuliah online itu bukan merupakan tren begitu. Sekarang semuanya, bukan hanya di prodi ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas, tapi seluruh kampus, bahkan seluruh dunia itu menggunakan pembelajaran secara daring. Dan tentu saya kira pembelajaran daring ini ada beberapa hal yang juga perlu kita perhatikan. Pertama adalah komunikasi dengan mahasiswa itu dijembatani dengan pertama kita harus mengupload dulu bahan-bahannya sehingga mahasiswa bisa membaca dulu gitu ya. Kemudian juga saya kira ya kita memberikan tugas-tugas ya begitu. Karena apa? Karena kadang-kadang karena faktor kondisi koneksi internet dan sebagainya itu juga punya faktor terhadap efektivitas dari proses belajar dan mengajar. Saya melihat respon mahasiswa sangat baik gitu dan tingkat pemenuhannya dari setiap kali pertemuan itu hampir ya 98% ya. Jadi kalau misalkan 30 orang peserta kuliah itu kurang lebih ya antara 28 itu hadir lah, rata-rata 28 orang. Dan tentu itu saya kira satu hal yang sangat baik karena pertama sekali yang paling penting adalah bagaimana respon dan dukungan mahasiswa ya. Kalau kami sebagai staf pengajar saya kira diinstruksikan oleh institusi seoptimal mungkin tidak mengalami perubahan baik dari sisi waktu, dari sisi materi, kemudian intensitasnya ya. Kami sudah punya rule of thumb yang sesuai dan melalui media daring ini saya bisa lebih optimal. Misalkan saya kira saya juga bisa melibatkan para narasumber dari lain untuk menjadi bagian dari perkuliahan saya. Kalau dalam kuliah offline kan susah begitu mengundang orang. Jadi kalau dalam kuliah online ini saya bisa mengundang kepala Bapeda, bisa mengundang kepala dinas untuk menyampaikan ya apa yang saya sampaikan secara teoritis, kemudian dikonfirmasi di pembelajaran daring ini sehingga kemudian saya kira sangat komprehensif. Perkuliahan secara online yang dilakukan di lingkungan FEB Unpas, khususnya di program studi ekonomi ini, tetap dilakukan mengikuti aturan pembelajaran di masa COVID yang diatur oleh pemerintah saat ini. Untuk Tridharma, alhamdulillah saat ini kita masuk kepada era revolusi industri 4.0. Selain itu juga saat ini kita dihadapi kepada new era new normal, di mana proses pembelajaran ini menjadi penting, menjadi core dari sebuah perguruan tinggi, diwajibkan untuk tidak bertatap langsung karena ada protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan telah memiliki sistem yang handal, sehingga ketika wabah ini mulai masuk bulan Februari Maret, kita tidak terganggu untuk proses pembelajaran karena memiliki sebuah sistem pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang handal. Terbukti, kita proses PBM tetap berjalan, ujian pun dilangsungkan secara online. Bahkan saat ini penerimaan mahasiswa baru pun dilakukan secara online. Dan itu juga sejalan dengan kebijakan Mas Menteri, Bapak Nadiem Makarim. Kemudian untuk program Tridharma berikutnya yaitu PPM, yaitu pengabdian pada masyarakat. Insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan kerjasama dengan beberapa SMA se-Jawa Barat untuk melakukan pelatihan. Khusus untuk prodi ekonomi, kita akan melakukan pelatihan terkait dengan perbankan dan lembaga keuangan. Kenapa tema itu yang diambil? Karena itu sebagai salah satu kompetensi lulusan dari program studi ekonomi. Keunggulan dari program studi ekonomi FEB Unpas adalah mereka telah memiliki akreditasi A
dan output lulusan yang dihasilkannya memiliki kompetensi yang terjamin. Kami dari program studi ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan ingin menyampaikan beberapa keunggulan dari program studi kami. Yang pertama, tentu kami dapat kepercayaan terakreditasi A dari Ban PT. Jadi selain akreditasi institusi, Unpas mendapatkan A, program studi ini juga akreditasinya A. Selain itu, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama lagi, kami juga akan mengikuti program akreditasi internasional. Itu adalah keunggulan yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita berbicara tentang kompetensi lulusan yang ingin dihasilkan dari program studi ini, calon lulusan kami itu diikutkan dalam sertifikasi kompetensi, tentu dalam koordinasi dengan BNSP. Keunggulan lainnya adalah kerjasama, ya, kerjasama misalnya dengan Korea Foundation dan Kyongi University dari Korea Selatan. Itu ada kelas internasional. Mahasiswa kami juga terlibat dalam program itu. Juga tahun lalu mahasiswa dari program studi ekonomi juga ikut di summer school selama 1 bulan di Korea Selatan. Selain itu juga kelebihan keunggulan dari program studi adalah dalam hal penelitian. Penelitian kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun universitas-universitas di internasional. Sebut saja universitas yang ada di Korea Selatan dan di China. Keunggulan lainnya, kami punya jargon komprehensif. Jadi huruf K ini komprehensif. Komprehensif itu maksudnya selain lulusan kami itu mampu berkiprah di dalam misalnya sebut saja pengamat ekonomi gitu ya, tapi juga kami adaptif. Misalnya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ya, kami menangkap peluang peraturan pemerintah misalnya tentang kampus merdeka. Nah, itu kami tindak lanjuti dengan pembukaan konsentrasi ekonomi kreatif. Disinilah tampak keunggulan bahwa ekonomi itu adaptif, inovatif, dan selalu kami update sesuai dengan perkembangan. Jadi ke depan tidak menutup kemungkinan akan ada konsentrasi ekonomi pariwisata, ekonomi digital misalnya. Nah, kalau dilihat kiprah dari lulusan kami, ya, dari komprehensifnya kompetensi tadi, ada yang sebagai pengamat kebijakan ekonomi, tentu ada. Lalu ada yang di perbankan, di Bank Indonesia Jawa Barat pun ada. DPRD Kota Bandung, bahkan salah satu lulusan kami adalah anggota termuda DPRD di Kabupaten Landak di Kalimantan. Selain itu juga tentu pengusaha. Nah, ini tidak boleh ditinggalkan, ya. Kompetensi, salah satu kompetensinya juga entrepreneurship, karena kami juga menciptakan lulusan yang bukan hanya siap bekerja sebagai pegawai atau karyawan, tapi juga sebagai entrepreneur yang membuka lapangan pekerjaan. Demikian keunggulan dari program studi ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Dari 0,39 menjadi 0,391 menjadi 0,393. Ya, kemudian juga yang sebelumnya di pedesaan 0,380